Ini saya akan mengerjakan sebuah soal dengan teknik konkret yaitu melipat kertas. Soal yang pertama itu adalah 2/3 tambah 1/2. Baik, pertama-tama sebelum kita mengerjakan soal, kita menyiapkan 3 kertas HVS. Dan langkah selanjutnya adalah kita ambil satu kertas, lalu kita akan melipat soal yaitu 2/3. Kita melipat 2/3 seperti ini. Jadi ini adalah kertas 2/3. Lalu kita simpan di sini. Langkah selanjutnya kita ambil kertas yang kedua, lalu kita melipatnya menjadi 1/2. Kita melipatnya agar sama rata seperti ini. Dan ini adalah kertas 1/2. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk mengetahui hasilnya, kita menempelkan satu kertas utuh di atas kertas 2/3 tambah 1/2 seperti ini. Setelah kita menempelkannya, kita mengukur dan ternyata di sini kita beri tanda kertas yang tidak menutupi kertas 2/3 tambah 1/2. Langkah selanjutnya kita melipat kertas yang utuh ini sesuai dengan tanda yang kita berikan tadi itu dengan sama rata. Dan sekarang kita akan menghitung jumlah hasil dari lipatan kertas yang utuh ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ternyata hasil soal dari 2/3 tambah 1/2 adalah 1/6. Selanjutnya, soal yang kedua adalah 1/4 ditambah 1/2. Yang pertama adalah kita menyiapkan kertas HVS. Dan langkah selanjutnya adalah kita melipat kertas satu persatu. Dan untuk kertas satunya, biarkan saja kita satu yang ini simpan di sini. Lalu yang kedua kita melipat kertas 1/4. Kita melipat kertas 1/4. Dan ini adalah kertas 1/4. Lalu kita simpan di sini. Selanjutnya adalah kita melipat kertas 1/2. Dan ini adalah kertas 1/2. Untuk mengetahui hasilnya, ambil satu. Baik, selanjutnya kita ambil satu kertas utuh lalu menempelkannya di atas kertas 1/4 dan 1/2. Lalu kita beri tanda pada kertas yang tidak menutupi 1/4 dan 1/2. Dan kita akan menghitung hasil lipatan dari kertas baru ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ternyata hasil dari 1/4 tambah 1/2 adalah 1/6. Baik, soal yang berikut adalah 2/3 kurang 1/2. Nah, saya akan menggunakan teknik yang pertama yaitu konkret atau melipat kertas. Jadi saya sudah menyiapkan kertas HVS yang berukuran sama besar. Yang pertama adalah ambil kertas utuh HVS, lalu kita akan melipat
pecahan 2/3. Dan cara melipatnya adalah seperti ini. Dan ini adalah pecahan 2/3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melipat pecahan 1/2. Cara melipatnya seperti ini. Kita lipat dua bagian. Lipat agar sama rata. Baik, ini adalah pecahan 1/2. Karena sudah melipat pecahan 2/3 dan juga 1/2, langkah selanjutnya adalah pecahan 2/3 dan 1/2. Pecahan 1/2 kita akan simpan di atas pecahan. Baik, langkah selanjutnya adalah pecahan 1/2 kita letakkan di atas pecahan 2/3 dan kita akan mengukurnya, dan ternyata sisanya itu adalah kita akan memberikan tanda di kertas 1/2 itu di sini kita memberi tanda seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita melipat sesuai besar yang telah kita beri tanda. Dan untuk mengetahui hasilnya, kita akan menghitung berapa bagian yang telah dilipat dalam kertas ini. Jadi kita hitung, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ternyata hasil dari 2/3 kurang 1/2 adalah 1/6. Baik, soal yang keempat adalah 1/3 kurang 1/2. Di sini saya akan menggunakan teknik melipat kertas. Di sini saya sudah menyiapkan 3 kertas HVS bekas, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah kita ambil satu kertas HVS utuh, lalu kita akan melipat satu kertasnya utuhnya itu disimpan di sini. Lalu kertas 1 HVS yang pertama adalah kita lipat menjadi 1/3. Dan ini adalah kertas 1/3. Selanjutnya kita akan melipat kertas 1/2 seperti ini. Dan ini adalah kertas 1/2. Selanjutnya adalah kertas utuh 1/4 kita letakkan di atas kertas 1/2. Lalu kita beri tanda bagian kertas yang tidak ditutupi oleh kertas 1/2. Baik, selanjutnya adalah kita akan melipat kertas. Dan ternyata hasil lipatan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita kurangkan 8 itu dikurang 9 itu berarti kita tutup bagian seperti ini.
dan hasilnya adalah min 1. Jadi hasil dari 1/1/3 kurang 1/1/2 adalah min 1/6. Di sini saya akan mengerjakan soal dengan teknik yang kedua, yaitu semi konkret. Dan soal yang pertama itu adalah 2/3 tambah 1/2. Langkah selanjutnya adalah kita menggambar persegi panjang. Persegi panjang. Dan langkah selanjutnya adalah kita membagi dua kotak persegi panjang ini menjadi dua bagian seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah karena pembilangnya adalah 2, maka kotak yang di bagian atas ini adalah kita akan membagi dua bagian. Ini 1, dan ini adalah kotak pembilang. Selanjutnya adalah kita akan membagi 3 karena penyebutnya adalah 3. Jadi kita akan membagi kotak ini menjadi 3 bagian. Dan ini adalah kotak penyebut. Selanjutnya adalah Kata baik, kotak penyebut ini adalah kita arsip menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Dan ini adalah kotak 2/3. Selanjutnya adalah kita akan membagi 1 bagian dari kotak pembilang, yaitu 1/2. Dan ini adalah kotak pembilang 1. Dan yang kedua adalah ini adalah kotak penyebut. Sekarang kita akan membagi 2 bagian dari kotak penyebut ini. Dan langkah selanjutnya adalah karena penyebutnya adalah 2, maka kita akan menghasilnya 2 bagian. Dan ini adalah kotak 1/2. Dan untuk mengetahui hasilnya, kita akan membuat persegi panjang di bawahnya. Membuat persegi panjang. Lalu kita akan membagi satu dari 1 bagian seperti ini. Dan ini adalah kotak pembilang 1 dan ini kotak pembilang 1. Nah, langkah selanjutnya adalah karena penyebutnya adalah 6, maka kita akan membagi bagian dari pembilang ini menjadi 6 bagian. Penyebut ini menjadi 6 bagian. Berarti 1, 2. Dan ini adalah 6 bagian. Karena penyebutnya adalah 6, maka yang diarsip adalah 6 bagian. Dan ternyata hasil dari 2/3 tambah 1/2 adalah 1/1/6. Yang kedua adalah 1/1/4 tambah 1/2 ini dengan teknik semi konkret. Baik, langsung saja kita menggambar kotak persegi panjang seperti ini. Lalu kita akan membagi 1 bagian menjadi di kotak pembilangnya itu 1, 1. Dan di kotak penyebutnya itu adalah kita akan membagi menjadi 4 bagian. Jadi kita akan mengarsip 4 bagian di kotak penyebut. Nah, langkah selanjutnya adalah dan ini adalah kotak 1/1/4. Dan langkah selanjutnya adalah kita menggambar kotak 1/2. Kita akan membagi menjadi 2 bagian. Karena penyebutnya adalah 2, maka kita akan mengarsipkan 2 bagian. Dan ini adalah kotak 1/2. Dan untuk mengetahui hasilnya, kita akan membuat kotak persegi panjang yang baru. Dan kita akan membagi 2 bagian.
bilang, yaitu kita akan membagi menjadi 8 bagian. Dan ini adalah 8 bagian. Jadi kita akan mengarsipkan 8 bagian. Lalu yang kedua adalah kita akan membagi menjadi 6 bagian. Dan kita akan mengarsipkan di bagian penyebutnya itu, yaitu 6. Dan hasil dari kotak ini adalah 1/8/6. Ini adalah hasil dari 1/4 tambah 1/2 yaitu 1/8/6. Ini saya akan mengerjakan soal 2/3 kurang 1/2 dengan cara yang kedua, yaitu semi konkret. Langsung saja yang pertama, kita akan menggambar kotak persegi panjang seperti ini. Lalu kita akan membagi menjadi 2 bagian. Karena pemilihannya adalah 2. Langkah selanjutnya adalah kita akan membagi menjadi 3 bagian lagi, karena penyebutnya adalah 3. Karena penyebutnya 3, maka kita akan memberikan hasil kepada 3 bagian di penyebut. Dan ini adalah kotak 2/3. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggambar kotak persegi panjang ini, yaitu kotak 1/2. Kita akan membagi menjadi 2 bagian. Dan yang kita arsir adalah 1 bagian. Dan ini adalah kotak. Jadi yang kita arsir adalah 2 bagian di penyebutnya. Karena penyebutnya adalah 2, maka kita akan arsir 2 bagian. Yang kita arsir adalah 2 bagian. 1, 2. Dan ini adalah kotak 1/2. Dan untuk menentukan hasilnya, kita akan menggambar kotak baru lagi, kotak persegi panjang seperti ini. Lalu kita akan membagi 1 bagiannya di pembilang, dan kita akan membaginya lagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3. Dan ini adalah 6 bagian. Yang kita arsir adalah 6 bagian dari 1 bagian ini. Tadi 1, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah hasil dari 2/3 kurang 1/2 adalah -1/6. Baik, soal yang keempat itu adalah 1/3 kurang 1/2 dengan cara yang kedua, yaitu semi konkret. Baik, langsung saja kita menggambar kotak persegi panjang. Ini kotak persegi panjang. Lalu kita akan membagi jadi 2 bagian dari 1 ini. Lalu langkah yang kedua adalah kita akan membuat 3 bagian dari kotak penyebut. Nah, yang perlu kita arsir adalah 3 bagian. Nah, dan ini adalah kotak 1/3. Yang kedua adalah kita akan menggambar kotak 1/2. Ini kita akan membagi 1 bagian
kita akan bagi dua bagian ini. Dan langkah selanjutnya adalah kita membagi dua bagian di kotak penyebut. Dan yang kita hasil adalah dua bagian di penyebut. Di bagian penyebut. Dan ini adalah kotak 1/2. Dan untuk menentukan hasilnya kita akan menggambar kotak baru di bawahnya. Ini. Dan kita akan membagi menjadi satu bagian dari pembilang, dan kita akan membagi lagi dari 1 dari 6 bagian tadi, kita akan membagi lagi 6 bagian lagi. Dan yang perlu kita hasil adalah di bagian penyebutnya, yaitu ada 6. Dan hasilnya adalah 1/6. Jadi hasil dari 1/3 plus 1/2 adalah 1/6. Di sini saya akan mengerjakan soal dengan teknik yang ketiga, yaitu abstrak. Dan langsung saja kita akan mengerjakan soal yang pertama adalah 2/3 tambah 1/2. Nah, karena penyebutnya itu adalah berbeda, langkah selanjutnya adalah kita menentukan KPK dari 3 dan 2 agar penyebutnya itu adalah sama. Dan KPK 3 dan 2-nya itu adalah 6. Maka 6 dibagi dengan 3 adalah 2, dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 4. Berarti 4/6 ditambah dengan 6 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 3, dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 3. Maka 3/6. Nah, selanjutnya adalah kita menjumlahkan pembilang dengan pembilang. Maka 4 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 7/6. Nah, karena 7/6 ini bisa kita sederhanakan lagi. Selanjutnya adalah untuk mengetahui hasil dari 7/6, kita bagi dengan cara seperti ini. 7 dibagi dengan 6. Untuk mengetahui hasilnya adalah kita mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya 7 atau bilangan yang dekat dengan 7. Maka bilangan yang dekat dengan 7 adalah 1, maka 1 dikali dengan 6 sama dengan 6. Lalu kita kurangkan. Nanti 7 kurang 6 hasilnya adalah 1. Maka hasil akhirnya 7 dibagi dengan 6 adalah 1/6. Jadi inilah hasil akhir dari soal 2/3 tambah 1/2, yaitu 1/6. Dan 1/6 ini sama nilainya dengan 7/6. Yang kedua adalah soal yang kedua itu 1/4 ditambah dengan 1/2. Nah, karena ini adalah pecahan campuran, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke pecahan biasa. Nah, langsung saja, yaitu 1 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 4, ditambah dengan 1 hasilnya adalah 5. Berarti 5/4 ditambah 1/2. Langkah selanjutnya adalah karena penyebutnya itu adalah berbeda, untuk menyamakan penyebut 4 dan 2 kita mencari KPK dari 4 dan 2. Dan KPK 4 dan 2 ini adalah 4. Maka 4 dibagi dengan 4 adalah 1, dikalikan dengan 5 adalah 1 dikali dengan 5 adalah 5/4 ditambah dengan 4 dibagi dengan 2 ditambah dengan dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 2/4. Nah, selanjutnya adalah kita menjumlahkan pembilang dengan pembilang, yaitu
5 ditambah dengan 2 adalah 7/4. Karena hasilnya adalah 7/4, maka kita bisa menyederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Caranya adalah 7 dibagi dengan 4. Kita mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 7, dan jika dan bilangan yang dekat dengan 7, yaitu 1. Berarti 1 dikalikan dengan 4 berarti 4 kurang berarti 7 dikurang dengan 4 hasilnya adalah 3. Nah, jadi hasil dari pembagian 7 dibagi dengan 4 itu adalah 1/3/4. 1/3/4. Nah, jadi nilai dari 1/3/4 itu sama nilainya dengan 7/4. Soal yang ketiga itu adalah 2/3 kurang 1/2. Nah, selanjutnya adalah kita mencari KPK dari 3 dan 2 agar penyebutnya itu adalah sama. Nah, KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Jadi 6 dibagi dengan 3, 2 kalikan dengan 2 hasilnya 4/6 kurang 6 dibagi dengan 2, 3 dikalikan dengan 1 berarti 3/6. Karena penyebutnya sudah sama, maka langkah selanjutnya adalah kita mengurangkan pembilang dengan pembilang, yaitu 4 dikurang dengan 3 adalah 1/6. Jadi hasil dari soal 2/3 kurang 1/2 itu adalah 1/6. Baik, soal yang keempat adalah 1/3 kurang 1/2. Karena ini adalah pecahan campuran, terlebih dahulu kita akan mengubahnya ke pecahan biasa. Yang pertama itu 1 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 1 namanya 4/3 kurang 1 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 1 namanya 3/2. Nah, karena sudah diubah ke pecahan biasa, langkah selanjutnya adalah kita menyamakan penyebutnya. Dan untuk menyamakan penyebutnya kita mencari KPK 3 dan 2. Dan KPK dari 3 dan 2 adalah 6, maka 6 dibagi dengan 3 dengan 2 ditambahkan dengan tambah. Baik, dibagi 6 dibagi dengan 3 dikalikan dengan 6 bagi 3, 2 dikalikan dengan 4 adalah 8/6 kurang 6 dibagi dengan 2, 3 dikalikan dengan 3 adalah 9, jadi 9/6. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan pembilang dengan pembilang. Berarti 8 dikurang dengan 9 itu sama dengan -1/6. Jadi